Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devisa Putri Mija dengan NIM 2206088185. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu dengan mengangkat tema bagaimana gaya hidup anak TK pada zaman Society 5.0 ini. Baik pemirsa, di depan saya sudah ada Ibu Eka Diana. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik Bu. Nah, di sini saya boleh nggak Bu sedikit bertanya tentang bagaimana gaya hidup anak TK di zaman sekarang? Iya boleh, silakan Bu. Mengingat Ibu ini kan pendidik sekaligus orang tua peserta didik ya Bu ya. Iya Nah, benar. anak Ibu itu masuk TK di umur berapa Bu? Anak saya kemarin kebetulan masuk TK umur hampir 5 tahun. Dia masuk TKA. Oke, berarti kan ada TKA dan TKB. Nah, apa yang membuat Ibu memutuskan untuk memasukkan anak Ibu kepada TKA? Ya karena saya melihat anak saya meskipun umurnya belum sampai 5 tahun, saya sudah berinisiatif untuk memasukkan dia di TK karena saya melihat di situ potensi anak saya sudah kayak dia untuk mulai belajarnya sudah ada gitu, saya melihatkan, makanya saya masukkan dia ke TK karena saya melihat di rumah kalau dikasih pulpen, dikasih buku dia udah bisa coret-coret gitu, makanya saya untuk berinisiatif untuk menitipkan dia di TKA begitu Bu. Baik Bu, nah sekarang kita kan memasuki era Society 5.0 ya Bu ya, sama dengan era teknologi atau era digital. Nah, bagaimana sih pola asuh Ibu terhadap anak Ibu di rumah? Kalau pola asuh saya terhadap anak saya kalau di rumah itu saya memberikan gadget untuk anak saya menonton, misalnya menonton kartun. Saya tidak memberikan dia menonton apa namanya kayak nonton film, kayak misalnya mendengarkan lagu yang dewasa. Saya memberikan hanya sebatas dengan seumuran dia, misalnya dia masih anak-anak, nonton kartun, nyanyinya pun nyanyian kartun, Cocomelon dan yang lain sebagainya begitu Bu. Oke, berarti Ibu memberikan video berupa kartun yang bisa mengasah otak anak Ibu begitu Bu? Iya, karena di anak usia kurang dari 5 tahun itu sangat banyak sekali meniru. Nah, misalnya sebagai orang tua, kalau kita memberikan yang tidak baik atau berbicara yang tidak baik, misalnya contohnya anak kita juga misalnya bisa kasar juga. Nah, di situ juga kita memberikan apa namanya? Contohnya kartun yang sesuai dengan umurnya, misalnya belajar, berhitung dan sebagainya agar dia bisa meniru, karena anak seumuran itu lebih banyak meniru. Iya betul sekali Ibu. Nah, begini Bu, lihat dari perkembangan kognitif anak Ibu, nah apakah menurut Ibu kecerdasannya sudah sangat bagus atau memang masih perlu dorongan lagi begitu Bu? Nah, menurut saya di era globalisasi atau perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, menurut saya anak saya harus dibimbing. Kita tidak bisa melepaskan begitu saja, memberikan gadget begitu saja. Kita sebagai orang tua juga harus melihat, memantau anak kita. Walaupun tidak 24 jam ya, karena saya tidak memberikan gadget itu kepada anak saya full satu hari. Ada waktu-waktu tertentu saya memberikan, dan saya harus juga memantau anak saya nonton apa, dia misalnya belajar misalnya ABC, terus berhitung. Saya juga harus bisa melihat dia belajar. Saya tidak pernah memberikannya begitu saja, karena di zaman era globalisasi ini itu sangat perlu. Iya, oke Bu. Nah, kan di zaman sekarang ini sudah semakin canggih ya Bu ya. Nah, Ibu itu memberikan pengajaran bahasa kepada Ibu, ada bahasa asing juga nggak Bu yang Ibu ajarkan kepada anak Ibu? Ya, sebagai orang tua dan guru misalnya, saya juga di rumah memberikan bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia itu pasti ya, itu bahasa sehari-hari. Terus saya juga memberikan bahasa Inggris. Walaupun saya nggak pandai bahasa Inggris, tapi sebisa saya mengajarkan anak saya bahasa Inggris, karena itu juga perlu buat dia. Dan juga di kartun-kartunnya juga dia seperti itu, tidak hanya satu bahasa, ada beberapa bahasa juga dia dengarkan lagu-lagu kartun begitu. Oke, baik Bu. Nah, Ibu kan sekarang ini kan
tugas ibu sebagai pendidik sekaligus seorang pendidik. Apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari kita masuki era zaman sekarang ini, Bu? Nah, kesimpulannya menurut saya sebagai orang tua maupun pendidik di sekolah, kita harus memberikan yang baik kepada anak-anak kita, karena kalau kita kasar sama anak-anak kita, nanti anak kita juga kasar, karena anak yang seumuran anak PAUD atau anak usia dini dan lebih banyak meniru. Misalnya si ini bilang A, dia ikut A. Jadi kita harus sebagai orang tua dan pendidik juga memberikan sesuatu yang baik agar untuk dia kedepannya lebih baik. Misalnya kita memberikan contoh-contoh positif bagi anak-anak kita di rumah, maupun sebagai guru juga kita memberikan contoh-contoh yang positif agar anak-anak juga bisa berkembang dengan pesat. Nah, untuk saya kesimpulannya juga harus sebagai orang tua maupun sebagai pendidik kita di era globalisasi ini, gadget atau teknologi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh siapapun yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Untuk itu, sebagai orang tua, peran kita harus memantau atau mengawasi anak kita, karena ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya adalah bisa untuk belajar, bisa menjadi anak kita pintar, bisa untuk belajar banyak hal, belajar banyak bahasa dan yang lain sebagainya, karena sangat perlu sekali untuk perkembangan di zaman sekarang. Nah, kalau dampak negatifnya itu adalah kita di gadget itu, karena apa-apa mudah diakses sekarang, nggak kayak zaman dulu. Kalau informasi itu 1 bulan 2 bulan baru tahu kita, kalau misalnya di Pulau Jawa, kita di Kalimantan. Kalau sekarang ini kita berada di Kalimantan dan misalnya ada info di Jakarta, kita bisa langsung live melihatnya sekarang. Itu dampak negatif. Dampak positifnya kita bisa tahu untuk mengakses informasi itu lebih cepat dan berbicara lebih cepat, melihat secara langsung dari tempat jauh juga bisa. Nah, kalau dampak negatifnya banyak hal buruk yang ada, misalnya buat anak kita, misalnya hal yang tidak pantas untuk mereka lihat, itu bisa merusak mereka. Untuk itu, sekali lagi saya tekankan, sebagai orang tua dan pendidik kita juga harus bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik buat anak kita di gadget itu. Untuk itu harus dipantau terus. Baik, Bu, terima kasih karena Ibu sudah mengizinkan saya untuk sedikit bertanya tentang pola asuh dan mendidik anak TK. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana pola asuh pendidik sekaligus orang tua murid. Nah, biarlah lewat apa yang disampaikan bisa memotivasi dan bisa membuat orang tua bahkan dimanapun berada bisa memberikan pola asuh yang baik kepada anaknya. Biarkan anak kita berkarya dan berkembang sesuka hati dan kemauannya, asal masih dalam pantauan kita sebagai orang tuanya ya. Biarlah lewat video ini bisa menginspirasikan orang tua dimanapun berada. Terima kasih.